Semua masih segar-segar ya. Pagi-pagi ini masih semua segar. Masih segar, masih pagi Pak. Hanya lapar Pak. Lapar? Belum makan pagi. Masih pagi sudah makan? Tidak makan Pak. Tidak makan? Iya Pak. Dari mana? Iya Pak. Dari minggu lalu. Kekurangan beras? Iya, dari Pak. Tolong sumbang 1 kilo. Pak punya beras jatah? Mau? Tapi itu dari Bulog. Beras jatah itu dari Bulog punya. Jadi itu 50 kilo itu 25%-nya itu beras, 25%-nya itu bakso. Jadi teman-teman oh ya, saya bisa berbagi. Saya orangnya suka berbagi. Wow. Sama-sama Pak. Baik, kita bertemu sudah bukan pertama kali ya, sudah 3 kali kita bertemu dan kalian juga sudah mengenal Bapak, Bapak juga sudah mengenal kalian. Jadi di sini atau di hari ini, di pagi ini, Bapak ingin membahas tentang karir kalian atau cita-cita yang ingin kalian capai ke depan. Karena setelah dari sini kalian tamat dari SMA, kalian akan memilih jalan kalian masing-masing untuk menuju atau sampai di tujuan atau cita-cita yang kalian inginkan. Jadi Pak ingin memberikan pengertian karir kepada kalian harus seperti apa dan bagaimana kalian bisa mencari tahu karir yang sesuai dengan kalian punya kemampuan dan kalian punya keterampilan dalam diri. Baik, jadi sebelum kita menjelaskan lebih panjang kali lebar dan Pak sebelum Pak juga menjelaskan secara detail seperti apa karir, Pak minta satu orang untuk maju ke depan, pimpin kita berdua supaya setidaknya apa yang Pak sampaikan tidak ditangkap oleh setan, tapi ditangkap oleh anak-anak Tuhan yang memang mau untuk memiliki karir yang Pak. Mungkin Kakak Asti maju pimpin kita dalam doa. Soalnya kan waktu senyuman ini saya 3 kali ketemu ini sudah. Pak, ada ngomong-ngomong masih kenapa ini jomblo juga ya? Oh iya. Ya, maksud juga mau apa? Sebenarnya mah Calon. Iya. Maju ke depan. Sebelum kita dalam perjalanan kita, mari kita berdoa. Tuhan Tuhan surga dan beri kerjaan yang kita tidak pernah memberikan yang baik untuk kami kepada Tuhan sekalian. Baik, terima kasih Kak Wasti. Terima kasih. Baik, adik-adik seperti yang tadi Pak beritahukan di awal bahwa di sini kita akan berbicara tentang karir. Karir itu tujuan ya, tujuan dari perjalanan pekerjaan teman-teman atau adik-adik. Jadi karir itu di mana adik-adik akan itu adalah tujuan atau perkembangan dari pekerjaan adik-adik sekalian. Jadi itu karir itu juga merupakan satu cita-cita. Dia sebagai bentuk satu cita-cita karena dia merupakan tujuan hidup dari kita sebagai manusia. Seperti Bapak, pekerjaan Bapak adalah seorang guru. Jadi itu merupakan karir dari perjalanan pekerjaan Bapak sendiri. Jadi adik-adik dalam memilih karir itu adik-adik tidak sembarangan memilih. Tidak, adik-adik tidak melihat karir atau sebuah pekerjaan itu adik-adik hanya dengan datang karena dia punya gajinya besar, langsung adik-adik
memilih pekerjaan itu, atau adik-adik memilih karir, atau misalnya bapak jadi guru ini karena dengan alasan jadi guru itu gajinya besar, tidak. Jadi karir itu, kita memilih karir, memilih pekerjaan itu harus sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan minat kita, dengan bakat yang kita punya. Jadi dalam dunia karir itu, ketika kita memilih sesuai dengan kemampuan kita, minat dan bakat kita, maka kita akan merasa nyaman dalam pekerjaan itu. Jadi kita tidak akan kerja lalu beberapa hari kemudian kita akan dirasa nyaman, kita keluar. Itu karena pekerjaan yang kita pilih itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi minat dan bakat kita. Tapi kita kerja sesuai dengan kebutuhan, kalau tidak salah ya. Karena teori pernah mengatakan bahwa ada orang yang memilih karir itu karena kebutuhan, bukan karena kemampuan dan minat dan bakat. Jadi itu kalau tidak salah itu teorinya Hopok. Jadi di situ dia mengatakan bahwa seseorang itu memilih karir karena kebutuhan. Jadi dia tidak melihat kemampuannya, tetapi dia melihat kemampuan, tapi dia melihat kebutuhannya yang ingin dia cari. Jadi dari kebutuhan itu yang membuat dia memilih pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya dia. Tetapi dia tidak sadar bahwa pekerjaan itu tidak akan membuat dia nyaman karena tidak sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Baik adik-adik, adik-adik tahu cara memilih karir yang sesuai dengan adik-adik, atau adik-adik sudah pernah mencari informasi tentang bagaimana memilih karir? Belum pernah ya? Baik, jadi setelah adik-adik jadi tamat dari sekolah, dari SMA, adik-adik pasti akan mempunyai banyak pilihan. Mungkin salah satunya adik-adik bisa kuliah sesuai dengan kemampuan ekonomi atau kemampuan keluarga atau memang niat adik-adik sebenarnya. Dan mungkin juga adik-adik yang setelah tamat melakukan wirausaha atau membuka lapangan pekerjaan buat adik-adik sendiri. Jadi itu hal yang bagus untuk adik-adik pilih sebagai penentu karir bagi adik-adik. Jadi mungkin juga ada yang keluar tamat dari sekolah ini memilih untuk menjadi seorang pekerja atau memilih untuk menjadi kuli dan hal-hal lain sebagainya. Tetapi itu adalah pilihan adik-adik. Tetapi adik-adik harus tahu bahwa karir atau pekerjaan yang adik-adik punya itu harus sesuai dengan minat dan bakat yang adik-adik miliki, sehingga ketika adik-adik dalam pekerjaan itu akan terasa nyaman. Baik, adik-adik sudah pernah mendapat informasi tentang cara untuk memilih karir? Belum pernah ya? Baik, adik-adik jika ingin memilih karir, adik-adik berkonsultasi itu kepada siapa ya? Kepada yang pertama itu adik-adik sudah berkonsultasi kepada guru yang berselim untuk mendapat arahan. Adik-adik juga bisa melakukan tes minat dan bakat supaya bisa tahu minat dan bakat apa yang adik-adik miliki, sehingga bisa memilih karir atau memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat yang adik-adik miliki. Jadi adik-adik bisa melakukan tes, bisa melakukan satu studi di mana adik-adik bisa mengetahui adik-adik punya karir atau adik-adik punya kemampuan, minat dan bakat itu seperti apa, sehingga bisa memilih pekerjaan, memilih karir yang sesuai dengan adik-adik sekalian. Baik, dari tadi ini Pak mau sendiri adik-adik mengerti kan tidak? Mengerti. Baik, coba salah satu adik-adik mengulangi maksud Pak atau pengertian karir yang tadi Pak jelaskan. Kepada saya.
Ya, sesuai dengan kesempatan yang ingin dicari, saya kalau masalahnya tidak memiliki karir itu karena kebutuhan seperti teori kelompok yang Pak sempat sampaikan tadi. Namun kami masih kekurangan dalam mencari informasi tentang karir kami atau punya pandangan tentang karir. Tapi mungkin kedepannya kami minta bantuan dari Bapak untuk bisa memberikan informasi tentang karir yang lebih jelas untuk kami tidak salah dalam menjalani atau punya karir sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Mungkin itu yang saya tangkap dari penyampaian Bapak tadi. Baik, terima kasih Kakak Deros. Sangat-sangat Kakak Deros ini memahami apa yang saya berikan. Mungkin teman-teman adik-adik yang lain bisa memberikan satu tanggapan tentang karir. Pas. Berarti adik Wasti sudah paham tentang karir. Menurut adik Wasti ini pilihan pekerjaannya apa ya? Ibu kos. Ibu kos. Wow. Ibu kos itu satu jenis karir atau satu jenis bagian dari wirausaha ya? Berarti dia masuk dalam satu jenis karir. Berarti dia orangnya tujuan hidupnya, tujuan dia mengembangkan pekerjaan minat dan bakat itu menjadi seorang ibu kos. Ya. Berarti ibu kos ini tiap bulan tuh terima uang usaha. Ibu kos butuh bapak kos nanti tinggal Info Pak, info. nanti Pak. Ya. Baik, adik-adik yang lain, adik yang lain, Dia yang mana? dia di mana? Wow. Bapak kantornya di mana? Dia mana? DPR, DPD, DPRD. Wow. Tahun kemarin ya terpilih. Bagus sekali. Berarti ketika Bapak ada masalah nih Bapak bisa datang ke Dewan Bapak. Dia sudah punya karir yang jelas. Ya, memang betul. Kalau Bapak Dewan dia mungkin anaknya sudah punya masa depan atau karir yang jelas. Tetapi terkadang. Baik, adik-adik, karena beberapa teman-teman kalian sudah mengerti tentang karir dan pasti kalian juga semua sudah dari kecil itu sudah memilih cita-cita kalian masing-masing. Dan kalian juga pasti orang tua tuh sudah membimbing kalian untuk menggapai cita-cita kalian dengan baik. Orang tua sudah membimbing kalian dan pasti ada juga yang mereka pasti keluar dari tamat dari SMA ini mereka pasti akan memilih pekerjaan sesuai dengan apa yang orang tua mereka inginkan. Pasti kan? Ya, pastilah. Pasti ada iming-iming dari keluarga, ada orang tua kalian untuk kalian setelah selesai tamat SMA masuk ke perguruan ini dengan jurusan ini tertentu, ada kan? Jadi itu merupakan satu bentuk perjalanan kehidupan kita bahwa kita bisa juga menentukan pilihan kita sendiri untuk menjaga cita-cita dan karir kita, tetapi orang tua juga bisa untuk memberikan pilihan untuk kita juga. Baik, jadi dari kesimpulan kita materi karir per hari ini itu karir itu adalah pilihan dari kita dan pilihan itu adalah yang menentukan kita untuk menjadi apa dan seperti apa. Jadi pilihan itu kita harus memilih sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat dan keterampilan yang kita miliki. Jangan karena terpaksa, jangan karena dipaksa, jangan karena memilih karena membutuhkan
uang yang banyak sehingga kita memilih tanpa memikirkan terlebih akan pilihan kita. Oke, baik. Itu yang dapat Bapak sampaikan tentang karir. Semoga adik-adik bisa untuk mencari tahu karir apa yang sesuai dengan minat dan bakat adik-adik, dan semoga saat ini adik-adik juga sudah tahu minat dan bakat apa yang adik-adik miliki, sehingga adik-adik bisa menentukan karir yang ke depan sesuai dengan minat dan bakat adik-adik miliki. Oke, terima kasih. Baik, kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi-materi yang baru. Semoga adik-adik dapat belajar dengan baik, dapat menentukan pilihan yang tepat. Baik, sebelum pulang Bapak ingin kasih satu tugas buat adik-adik. Tolong dicatat. Kalian dapat tugas dari guru lain. Saya kan belum. Ya Pak. Tapi cukup siapa? Ya, tugasnya itu saya kalian ini saya guru, saya yang bos. Ini yang aku Punya sama. batas. Besok kalian orang tuh menghadap saya satu-satu ya. Siap. Jangan Pak. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya ya, teman-teman, yang saya tugasnya itu teman-teman tolong tuliskan pengertian karir menurut para ahli. Teman-teman tahu ahli kan? Minimal 5 ahli. Iya. Ya, 5 ahli. Minggu depan kita kumpul dan kita akan membahas kelanjutan dari materi ini. Oke, terima kasih ya. Baik. Ketua kelas hari ini semua lengkap dari pagi. Lengkap kan? Baik. Semua lengkap. Berarti di aku semuanya ada ya. Ya. Kalian punya wali kelas sudah informasikan untuk besok libur? Belum. Oke. Jadi kamu tahu ya besok libur. Jadi kalian bisa senang-senang di rumah ya. Bersama keluarga. Tugasnya kita saja. Baik, itu saya bisa sampaikan. Tetap semangat untuk kedepannya. Jangan salah pilih ya. Terima kasih. Selalu.